Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan untuk kita bertemu yang pertama kali dalam selama saya menjadi anggota DPRD sudah 4 tahun lebih. Inilah kali pertama saya masuk di kampung ini. Ketika saya hadir di sini tentu dengan sebuah alasan kenapa saya harus hadir di sini. Salawat beriring salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati abangda saya, keluarga saya yang hari ini selalu mendampingi, mensupport saya kemanapun saya pergi. Yang saya hormati Pak Kadis Perikanan, Pak Sutarman. Beliau ini Kepala Dinas Perikanan. Saya bermulai dari karir menjadi tenaga honor, kemudian dia menjadi staf, punya visi dan misi bagaimana kita punya masa depan yang lebih baik. Kita berkolaborasi, kerjasama, dia naik tingkat, saya naik tingkat, dah sampailah detik ini, dia Kepala Dinas, saya anggota DPRD. Kemudian yang saya hormati, yang di sebelah saya ni, Bang Sulai. Tentu yang saya hormati Bu Marni selaku Kadus dan semua tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang hadir pada hari ini, dan salah satu juga Bang Madi yang hari ini mengantarkan, memperkenalkan, dan Bang Sulai dan kawan-kawan yang lain sehingga saya hadir di sini Bapak Ibu. Namun alhamdulillah pada masa 2024 saya menyatakan diri ikut, dan kebetulan ikutnya di wilayah Dapil 4. Komunikasi itu saya dapat kurang lebih 47 suara di Jago. Nah, saya mengucapkan itu terima kasih banyak kepada seluruh warga Desa Jago yang memilih saya. Kita berselisih di antara kita masing-masing, jangan pernah itu terdengar oleh pihak orang luar. Saya sering dengar ketika ada hal, misal ada yang ini ngangkat barang ini, kemudian dia pada saat dia tak ada dengan angkat yang ini mulai berselisih. Dan itu sampai di telinga orang luar. Kadang-kadang orang luar menyampaikan ke saya, seperti apa seharusnya saya selaku anggota DPRD yang selalu hari ini dikenal. Ada kadang-kadang dia berbisik-bisik menyampaikan dengan orang supir hadirnya Yanuar yang Bapak Ibu pilih menjadi anggota DPRD mampu bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Yang seperti kata Ibu Mardi tadi, apa nama, keluhan, ya tak? Saya kebetulan bukan dokter. Ya tak, kalau biasa yang paling banyak nanya tu keluhan tu adalah dokter. Apa kau berobat di Pelakak? Saya bilang, kenapa tak berobat di Polindes Jago? Jago ada bidan juga. Tak cocok obatnya, Pak. Dia sudah kebiasaan, sudah lama dengan orang yang sudah dia kenal di Daik, dia tahan pergi nyebrang ke Daik. Bukan persoalan suka tak suka, tapi persoalan cocok tak cocoknya. Ini kadang-kadang kalau kita ambil hati, kadang-kadang pasti tersinggung. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Komunikasi itu tentu ada salah dan silap. Tahu Bapak Ibu cari Aladin? Kalau ada cari Aladin itulah saya cari kemana-mana, tak dapat-dapat. Kalau ada, saya tinggal gosok saja Bapak Ibu nak minta apa saja saya kabulkan. Pernah jinan Aladin tu kalau keluar dekat dalam TV itu, dia bilang, aku tunaikan apa semua yang ikat minta. Betul tak? Cuma 3 permintaan, minimal 3 permintaan, minimal 1 lah yang bisa dikabulkan. Betul? Dan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan halayak ramai. Dan saya hari ini menyatakan hari ini Jago ini bagian dari prioritas saya. Artinya apa? Ada kepercayaan terhadap itu, saya juga akan mampu memberikan kepercayaan. Yang saya pikirkan, saya kebetulan jadi Ketua Komisi 3, membidangi perhubungan hari ini. Yang menjadi PR saya, yang selalu merekam di dalam otak pikiran saya, bagaimana Jago, pengelolaan pelabuhannya, masyarakat Jago bisa merasakan itu. Dalam satu pekerjaan yang namanya buruh.
Saya selalu sampaikan dengan Bang Madi. Bang Madi, macam mana caranya bisa kita satukan buruh ni? Macam mana buruh ni bisa pakai rompi? Walaupun banyak rompi yang sudah dapat, tapi tak pernah dipakai. Betul? Dan macam mana supaya di dalam pelabuhan itu, yang hanya buruh saja yang boleh masuk. Yang supir harusnya tunggu di luar. Ini kadang-kadang supir masuk ke dalam, kadang angkat barang juga, barang penumpang. Sehingga yang kadang-kadang buruh tak dapat juga jatahnya kadang-kadang, begitu. Nah, bagaimana supir itu punya aturan tak boleh masuk ke pelabuhan. Dia cukup tunggu di luar. Hanya buruhlah yang boleh masuk. Tapi, kalau dapat, buruh juga harus ikut aturan. Pakailah rompi. Kenapa? Karena yang nanya tak pakai rompi. Jadi kadang-kadang kalau ditanya tu, saya sering nengok, kalau ditanya, ada barang. Tahan, dia bilang, tak ada. Padahal barang dia ada. Dia pun kadang-kadang dia ditanya, bang, ada barang. Siapa tak kenal takut hilang diambil orang yang dibawa ni. Tapi tentu dia akan cari buruh-buruh yang dia kenal, sehingga dia bercari dengan orang yang kenal. Yang kenal itu dia merasa kalau sudah dapat dicari orang yang kenal itu, dia merasa barang yang akan sampai ke dalam auto itu, barang tu tak akan hilang. Kelompok usaha bersama, tak buat kuih, tak buat kegiatan apa, kegiatan tak pernah. Kan itu perlu Bapak Ibu, Ibu-ibu, kira-kira apa yang menjadi kegiatan ibu-ibu. Jadi betul-betul ibu-ibu hanya menunggu bapak-bapak. Kebanyakan ketika pemerintah bantu, banyakan tak tepat sasaran. Dikasih hasil nelayan, dijual. Saya bilang, kenapa bang jual? Dia lah tahu saya buruh, masih dikasih. Kata dia. Dia lah namanya Pak, rezeki dikasih orang, saya ambil je. Dia suruh masuk kelompok, saya masuk aja. Dapat, tak mungkinlah saya buat benda tu simpan dalam rumah berlapuk saja. Ada orang nak beli, saya jual lah. Itu nama rezeki saya tu Pak, kata dia. Saya lama di Jawa Bapak Ibu, 7 tahun di Jawa. Kebetulan saya di Jawa, selain saya menimba ilmu, saya juga bekerja dan saya juga berproses dalam mekanisme berpolitik. Hal yang paling utama untuk membangun desa, membangun kampung, itu bermula dari siapa Bapak Ibu? Setelah saya cerita panjang lebar tadi, siapa yang salah? Pak, nak majunya kampung bermula dari RT. Salah RT ngasih data, salahlah kebijakan di atas. Kenapa RT? Karena RT ni Bapak Ibu, dialah yang tahu tinggal dekat rumah ni siapa. Dia yang tahu tinggal dekat situ tu siapa. Kalau Bapak Ibu tanya kepala dinas, mana tahu dia siapa yang tinggal di dalam rumah tu. Betul? Artinya ketika Bapak Ibu buat kelompok nelayan, sampailah nama-nama kelompok tu ke Pak Kadis Perikanan. Pak Kadis Perikanan tak tahu siapa betul tidak nelayan dan segala macam, kerana bentuk tu sudah sah secara suratnya. Ya Pak Kadis tanda tangan ACC. Setelah datang barang itu, ternyata barang tu bukan orang nelayan yang dapat. Siapa yang salah mendata itu Bapak Ibu? Persoalan RT, makanya saya selalu mengedepankan RT untuk gajinya dinaikkan. Kenapa Bapak Ibu? RT yang tahu. Sebenarnya saya nak kasih hadiah, tapi karena makan nasi tak jadi saya kasih hadiah. Dari perwakilan keseluruhan yang hadir di sini, apa yang bisa disampaikan ke saya, apa hal yang bisa saya bantu. Ya Bapak Ibu ya, mungkin itu saja. Yang persoalan tadi hadiah tu jangan pula berebut-rebut. Ada yang tak dapat dan yang tak dapat nanti sampai ke bawah. Di sini kami dituntut harus memiliki ijazah S1 dan juga untuk masalah honor kabupaten di sini kami masih belum menerima karena syaratnya di situ harus 2 tahun. Tapi pengajuan saya yang terakhir itu hanya beda bulan Pak. Di sini bulan Oktober 2023. Kami ter SK tahun di Oktober itu, tapi di dinas itu September 2023. Makanya untuk PAUD kami, untuk honor gurunya itu tak bisa dikeluarkan. Kami minta bantu Pak, 4 TPA kami juga untuk anak-anak kami lagi. Satunya mungkin tempat yang ada sudah bantuan dari desa. Bapak bisa tengok sendiri lah di bawah bukit itu dalam situ Pak ada pondok ketiga.
kayak aturan itu mungkin kurang layak untuk sekarang juga karena anak-anak TPA kami makin bertambahnya. Terus yang kedua jalan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menyampaikan dari warga juga keluhan kami ibu Pak yang masalah bersekolah tuh Pak. Tolong Bapak ya kami perjuangkan dan berharap untuk bersekolah kasihan anak kami. Tolong saya kami minta tolong untuk bersekolah. Itu aja penyampaian dari saya Afiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ibu PAUD, aturan, itu yang kadang-kadang membuat saya dilema Bapak Ibu. Saya yang buat aturan, kemudian saya disuruh melanggar aturan. Itu yang kadang-kadang orang dinas tuh kadang-kadang pelik. Ini Bapak yang buat aturan, tapi Bapak yang melanggar aturan. Masalah persoalan 2 tahun, dan itu kita yang buat aturan tuh Pak. Ketika Ibu menyampaikan itu yang kadang-kadang saya dilema. Dilemanya apa ketika saya bilang kenapa begini-begini, sementara itu kan Bapak yang buat. Ini yang kadang-kadang dilemanya Bapak Ibu. Maka kadang-kadang yang PAUD, kemudian masalah sertifikasi, masalah jenjang pendidikan Bapak Ibu. Kebanyakan di desa memang susah mendapatkan yang sarjana. Kenapa saya berpikir harus sarjana Bapak Ibu? Karena saya di Jogja itu, saya adalah pengayom anak Asia Dini Bapak Ibu. Saya sebagai konsultan pengalaman 0 sampai 7 tahun Bapak Ibu. Saya panjang jadi ceritanya karena waktu nak azan dan segala macamnya perlu saya sampaikan itu kenapa saya buat aturan begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, 0 sampai 7 tahun menentukan masa depan 20 tahun ke depan. Salah dalam mendidik 0 sampai 7 tahun, maka salah dalam punya masa depan 20 tahun ke depan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jangan ketika menyalahkan anak itu sudah masuk SD, dia bengak. Tidak. 0 sampai 7 tahun itulah menentukan dia pintar, tidak pintar. Karena di rumah, orang tuanya saat ini sudah tidak lagi punya waktu yang banyak untuk mengelola anaknya. Sehingga dikasih ke PAUD. Di PAUD itu Bapak Ibu diajarkan bermain, diajarkan cara berkomunikasi, diajarkan cara berkolaborasi. Betul? Kalau gurunya, mohon maaf, saya bukan tidak menidakkan. Tapi kalau tidak yang demikian, macam mana anak kita? Ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Bahkan saya kalau nak buat aturan lagi yang lebih berat lagi adalah yang sarjana memang sarjana lahirnya dari sekolah PAUD. Ada sarjana PAUD Bapak Ibu. Yang memang dia belajar kuliah 4 tahun itu belajar mengenal karakter anak. Ini yang penting Bapak Ibu. Anak 07 tahun ketika dirawat neneknya, itu akan berbeda hasilnya. Dirawat oleh mamaknya, itu akan berbeda hasilnya. Dirawat sama bapaknya, itu akan beda hasilnya Bapak Ibu. Mental contoh, anak perempuan lebih dekat dengan bapaknya, anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya. Betul? Itulah yang kenapa seperti itu? Supaya anak perempuan dengan bapaknya, dia tahu walaupun keras, harus ada kasih sayang. Kalau anaknya laki-laki, walaupun dengan maknya suka merepet, tapi ada kelembutan di dalam itu. Laki-laki boleh keras, tapi harus ada juga jiwa lembutnya. Maka dia lebih dekat dengan anaknya. Kalau dirawat dengan neneknya, beda lagi Bapak Ibu. Karena kalau dirawat oleh neneknya atau atuknya, semua diturut. Dimarah mak dia, nek dia yang bela. Sehingga pada saat dia besar, dia akan tumbuh mencari orang yang membela dia Bapak Ibu. Itu berpengaruh Bapak Ibu, 0 sampai 7 tahun itu berpengaruh. Saya merasakan itu karena memang satu-satunya, dan satu lagi ilmu yang saya kasih tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh percaya, boleh tidak, itu terserah Bapak Ibu dan keyakinan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu nak patuh sama Bapak Ibu semua, satu hal, kuncinya di ibu. Kalau perempuan, ibu-ibu melawan lakinya, melawan suaminya, membentak suaminya, insya Allah Bapak Ibu, anak itu suatu saat tumbuh besarnya dia akan melawan orang tuanya Bapak Ibu. Dia tak akan hormat sama orang tuanya. Ini bukan membela kaum bapak-bapak. Bukan memandang kaum bapak-bapak. Semua pakai teknologi.
Semua sudah sekarang pakai teknologi. Sekarang orang di kota lah hampir rata-rata tak pegang duit cash. Semua lah pakai QRIS, lah pakai scan barcode. Sekarang zaman sudah berubah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak merubah mindset ini, maka kita akan punah. Dan darahnya beri keyakinan, insya Allah mudah-mudahan doakan selalu untuk dia jadi orang besar. Tadi saya lupa Bu, karena saya adalah bagian memang peran untuk meningkatkan kapasitas anak. Bu, doa ibu-ibu terhadap anak-anak ini berpengaruh sangat Bapak Ibu. Kalau dapat Bapak Ibu, ini hanya sebagai himbauan saja. Sebelum anak pergi sekolah, ibu-ibu, sebelum anaknya pergi sekolah, usahakan sapu tangan ibu kepala anak sambil dengan doa. Setiap hari kalau dapat ibu lakukan. Tiap hari kalau dapat ibu lakukan sambil pasangkan baju, buatkan dia sarapan, belajarlah sekolah baik-baik. Doa itu Bapak Ibu insya Allah mungkin belum 1-2 hari dapat terasa, mungkin nanti ke depannya Bapak Ibu tahu rasanya duit. Orang punya duit bisa bayar semua, datangkan guru yang hebat-hebat. Betul. Kita tak punya duit, kita cukup dengan kekuatan doa, insya Allah Allah bantu Bapak Ibu. Kenapa begitu? Saya pengalaman pribadi saya, mama bapak saya petani di Cilatep. Kami punya sehat, jadikan tanaman kami berhasil dan anak kami bisa sekolah dan bisa jadi orang. Dan alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu, walaupun almarhum bapak saya sudah almarhum, hari ini bapak mama saya masih bisa melihat saya menjadi anggota DPRD Bapak Ibu. Jadi jangan sepelekan doa anak-anak. Dah masalah guru PAUD tadi Bapak Ibu, kepedulian Bapak Ibu semua. Memang kita ekonomi sulit. Yang kata Ibu Marni tadi, kami sudah pernah keliling minta 15.000 dalam sebulan. Ya Bu Marni? Iya Pak. 15.000 dalam sebulan. Saya merasa 15.000 itu berat. Sebulan itu Bapak Ibu 15.000 itu berat. Kalaupun ada sebulan itu 5.000 atau 10.000 saja sudah membantu itu Bapak Ibu, untuk membantu supaya ibu guru PAUD-nya juga bersemangat. Anggaplah itu dikasih duit jajannya anak. Walaupun hari ini PAUD tak punya tempat kantin untuk jualan. Betul? Kalau 10.000 minimal dapat 100.000 untuk menambah. Ini kepedulian kita terhadap anak-anak kita. Lebih besar biaya pulsa, lebih besar biaya roh, insya Allah anak akan berkembang. Kedua, ketika anak pergi sekolah, kalau dapat usahakan setiap hari seusap kepala sebu, kasih doa supaya anaknya bisa lebih hebat daripada orang tuanya. Ya Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Jika ada salah dalam tutur bahasa saya, bukan saya ingin menggurui, apalagi saya jadi ustadz atau jadi paling hebat, tidak. Hanyalah pengalaman yang membuat saya sampai detik ini seperti ini Bapak Ibu. Saya berguru, saya belajar, saya mengamati dan saya menjalankan semua itu. Benar dan salah, yang salahnya datang dari saya, benarnya datang dari Maha Kuasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.